Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Kita masuk pada kitabul ilmi, bab membahas tentang al-ilmu. Yang dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa sub yang pertama yaitu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Diangkat ketika di dunia dan diangkat di akhirat. Di dunia dengan diberikan kehormatan, baik karena keimanannya maupun karena kepemilikan dia akan ilmu. Dan tentunya ketika disebut al-ilmu secara mutlak, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, di mana dengan ilmu itu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala tumbuh, ya, semangat untuk menjalankan kewajiban tumbuh, dan keinginan bahkan dalam perbuatan mampu untuk merem seseorang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk orang-orang yang beriman ditinggikan derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Makanya darahnya, hartanya, kehormatannya setelah dia beriman mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh din. Demikian juga orang-orang yang memiliki ilmu, Allah tinggikan derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dalam hal ini ilmu syar'i, ya. Ini adalah keutamaan orang yang memiliki ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita senantiasa berdoa, wakul, dan berdoalah kepada Rabb kalian. Katakanlah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yang tentunya ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakul, dan berdoalah, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah untukku ilmu. Dan ini permintaan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung dari sisinya, untuk selalu minta tambahan berupa ilmu. Untuk yang lain terkandung di dalam isyarah doa, tapi untuk masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala ajarkan secara jelas, secara khusus, wakul Rabbi zidni ilma. Dan tidak ada itu ayat yang mengatakan wakul Rabbi zidni mala, itu enggak ada. Ya Allah,
tambahkan untukku harta, nggak ada. Tapi yang ada adalah ilmu. Kenapa? Dengan ilmu kita bisa mendapatkan segalanya. Karena semua butuh trik, semua butuh tips, semua butuh cara, standar operasional, prosedur untuk mendapatkannya. Mendapatkan harta ya dengan ilmu, mendapatkan semua yang kita inginkan, kebahagiaan di dunia maupun akhirat dengan ilmu. Maka cukuplah meminta sesuatu yang sangat bermanfaat, ya, yaitu wakul Rabbi zidni ilma. Dari ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga kita diminta meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seraya bertanya dalam sebuah kalimat retoris, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul, katakanlah, tanya mereka, hal yastawil ladzina ya'maluna, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya pasti tidak sama. Kita bisa lihat tindak tanduknya, kita bisa lihat adabnya, kita bisa melihat keyakinannya, kita bisa melihat tutur katanya. Orang yang memiliki ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dalam menghadapi masalah, orang yang berilmu cenderung bisa mampu mengkondisikan masalah yang ada dalam dirinya. Sementara orang yang tidak memiliki ilmu, kita bisa melihat bagaimana reaksi ketika mendapatkan masalah, problematika hidup dan yang lain sebagainya. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kita bisa melihat, ya, bagaimana perbedaan besar antara orang-orang yang tidak memiliki ilmu dengan yang memiliki ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Katsir bin Qais ketika beliau sedang duduk-duduk dengan Abu Darda di Masjid Damaskus. Ada seseorang yang datang dari Madinah. Dia mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul. Saya datang jauh-jauh dari Madinah, dari kota di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada, ya. Li haditsin balagoni annaka tuhaditsu an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan, memperjelas, ya, hadis yang engkau dapatkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan majitu lihajatin, saya bukan kesini tidak ada keperluan apa-apa kecuali saya ingin mendengar langsung hadis yang engkau dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian Abu Darda bercerita tentang hadis yang dimaksud oleh tamunya. Fa inni, sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yatlubu fihi ilman, di mana dengan perjalanan tersebut dia niatkan, dia maksudkan untuk mendapatkan ilmu syar'i, ya, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dengan perjalanan tersebut perjalanan menuju surga. Ketika kita berangkat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ini seolah-olah kita sedang mendatangi surga. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat latadau ajnihataha, benar-benar meletakkan sayap-sayapnya, mengepakkan sayap-sayapnya, menaungkan sayap-sayapnya kepada, ya,
ridon li talibil ilmi. Ini dia lakukan karena kerelaan dia, keridhaan dia, kesenangan dia melihat orang-orang yang sedang menuntut ilmu, mulai dari kemas-kemas berangkat sampai di tempat dia melaksanakan pengajian, melaksanakan menuntut ilmu itu, malaikat terus mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dari perjalanan sampai tempat, sampai dia selesai menuntut ilmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang-orang yang alim. Alim di sini adalah orang-orang yang tahu betul mana hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mana hak hudud, batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala buat sehingga dia tidak terjerumus ke dalam dosa. Ini adalah alim, bukan hanya yang pakai jubah, pakai surban, pakai peci, kemudian ceramah di depan umum disebut ulama, bukan. Tapi al-alim adalah orang-orang yang tahu batasan-batasan syar'i, mana hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya alim ketika memang kita alim dengan hak-hak serta hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal alim, sesungguhnya orang-orang alim, la yastaghfirullahu, pasti akan mendoakan kepada dia. Siapa? Man fis samawati, makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat akan memintakan ampun kepada al-alim. Wa man fil ardi, dan seluruh apa yang ada di bumi, ya seluruh binatang melata dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Wal hitanu fi jawfil ma, sampai apa? Ikan-ikan yang ada di lautan, di kedalaman laut. Kalimatnya fi jawfil ma, di kedalaman laut. Ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang kecil, semuanya memintakan ampun kepada al-alim, orang yang menuntut, orang-orang yang alim. Wa inna fadlal alimi alal abidi, dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi, itu seperti halnya keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang gemintang yang ada di sekitarnya. Kalau bulan purnama tiba, ini sekali-kali keluar kampung, jangan di dekat kota atau dekat perkampungan, di mana bulan dan bintang ini kalah dengan cahaya yang ada di sekitar kita. Keluar ya ke mana, ke ladang, ke sawah atau ke perbukitan, itu akan terlihat sangat indah, apalagi di malam bulan purnama. Antum bisa bandingkan bulan purnama dengan bintang gemintang. Bulan purnama segede tampah, bintang gemintang segede kelereng. Ini sangat jauh sekali. Dan seperti itu perumpamaan orang yang alim dengan orang yang bodoh, orang yang tidak alim, walaupun mereka ahli ibadah. Apalagi sudah tidak alim juga bukan ahli ibadah, ya nggak bisa dibandingkan dengan orang alim. Wa innal ulama, dan sesungguhnya para ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Para ulama, mereka yang sudah memiliki hak-hak Allah dan hak-hak Allah, mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan harus diketahui bahwa para nabi lam yuwarrisu dinaron, bukan mewariskan dinar, wala dirhaman, juga bukan mewariskan dirham. Warasu al ilma, tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Faman akhadhaha, barang siapa yang mengambil warisan dari para nabi dan rasul ini, akhadha bihadzin wafirin, berarti dia telah mengambil sesuatu yang teramat sangat mulia, ya, sesuatu atau keberuntungan yang sangat besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pewaris para nabi. Kita berdoa, kita belajar, kemudian kita realisasikan dalam bentuk apa? Kita melakukan dakwah ilallahi ta'ala. Karena mewarisi para nabi berarti mewarisi ilmunya,
mewarisi tata cara ibadahnya ya, beramalnya, dan mewarisi perjuangannya, pergerakannya di dalam menyelamatkan umat manusia. Ini. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, redaksi awal mirip, redaksi akhir ada yang mirip tapi berbeda. Waman salaka tariqon, ini dalam hadis panjang tentang masalah memenuhi hajat kaum muslimin. Kemudian di akhir hadis ini ada waman salaka tariqon, dan barang siapa menempuh suatu jalan yaltamisu fihi ilman, di mana dia niatkan, maksudkan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah, Allah akan mudahkan untuknya dengan perjalanan tersebut jalan menuju surga. Cukup menuntut ilmu, kita akan diarahkan oleh Allah menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah satu kaum, satu komunitas, satu jamaah ya, mereka berkumpul fi baitin, di dalam satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum berkumpul di sebuah masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Kalau enggak membaca ya mendengarkan Al-Qur'an. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan, atau semuanya membaca. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari Al-Qur'an itu di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan turunkan untuknya sakinah, ketenangan ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, membaca atau mendengarkan Al-Qur'an. Ini batasan untuk kita. Yang kayak apa kumpulnya? Yang membaca atau paling tidak mendengarkan dibacakan Al-Qur'an. Bukan maaf tidur atau masih sibuk dengan handphonenya, bukan, atau dengan media sosialnya, bukan. Ini sudah diberikan batasan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatluna kitaballah, membaca atau paling tidak mendengarkan. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka, mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, datang ketenangan. Ketenangan di sini ketenangan hati, bukan ketenangan mata. Ketenangan hati berarti tetap konsentrasi, ketenangan mata berarti ketiduran. Bukan itu ya. Nazalat alaihimus sakinah di sini tetap seger, konsentrasi mendengarkan kajian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan liputi mereka dengan kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan malaikat untuk menaunginya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan yang ini ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan sebut namanya di depan atau di hadapan para makhluk yang ada di sampingnya ya, yang ada di sampingnya. Siapa mereka? Yaitu para malaikat. Si fulan hadir untuk tilawah dan tadarus Al-Qur'an di salah satu rumahku. Si fulan hadir tilawah dan tadarus di salah satu rumahku. Disebutkan di antara makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini ditutup dengan waman batta'a amaluhu, dan barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tidak mengangkat derajatnya, dan juga tidak bisa disebut dengan mempercepat amalnya. Amal pahala tidak mengenal ratin, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal status akademik, status sosial atau yang lain sebagainya. Yang amalnya banyak, yang amalnya ikhlas, yang amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Satu rakaatnya orang rakyat sama dengan
satu rakaatnya pejabat. Satu rakaatnya ustadz sama dengan satu rakaatnya orang yang awam. Yang terpenting ada dalam ittiba'nya dan ikhlasnya. Nasab sama sekali tidak memberikan pengaruh di dalam masalah amal. Bacaan Al-Quran antara orang yang memiliki darah biru dengan orang yang memiliki darah merah sama-sama dilipatkan menjadi 10, tergantung masalah keikhlasan dan itibanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man batta'a amaluhu wa man batta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kembali ke keutamaan ilmu, ya. Kewajiban menyampaikan ilmu dan hukuman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 52, "Hadza balaghun linnas wal yunziru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid wal yadhakkaru ulul albab." Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia supaya mereka diberi peringatan dengannya, supaya mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang berakal mau mengambil pelajaran. Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, liyuballighi syahidu al-ghaiba fa inna syahida asa ayyuballighu man huwa awa'alahu minhu. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, karena orang yang hadir boleh jadi atau barangkali menyampaikan kepada orang yang lebih bisa memahaminya daripada dirinya. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang datang ke pengajian, datang ke majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa? Boleh jadi yang hadir saat itu tidak sepaham orang yang mendengarkan dari dia. Hafalannya kuat, tapi analisanya lemah. Boleh jadi seperti itu. Tadi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini, tapi saya tidak tahu maksudnya. Yang jelas saya sampaikan kepada antum. Menurut antum gimana? Oh ternyata begini. Boleh jadi orang yang mendengar setelah kita itu lebih tajam dalam menganalisa apa yang kita dapatkan, baik ayat maupun hadis. Seperti itulah kadar kadar otak kita masing-masing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ada dua, ini sering saya sampaikan makna dari hadis ini paling tidak, yaitu tidak boleh kita menyembunyikan apa yang sudah kita ketahui walaupun itu satu ayat, walaupun kita baru belajar 1 bulan, walaupun kita baru belajar 2 bulan, walaupun kita baru belajar 1 tahun, tapi kita sudah memiliki banyak ayat dan hadis yang ada di dalam kepala kita, ada dalam fotokopian kita, buku-buku kita, itu harus disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun kita baru memiliki beberapa ayat atau hadis yang kita hafal, yang kita pahami. Yang kedua adalah jangan sepelekan menyampaikan ilmu walaupun itu sedikit, dalam momen-momen yang sangat singkat. Boleh jadi itu sangat berarti bagi dada-dada jiwa-jiwa yang sedang haus akan hidayah. Apa hukuman orang yang menyembunyikan ilmu, yang sudah memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, tidak disampaikan dan disembunyikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi wal kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, yang menyembunyikan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditanamkan dalam diri-diri seseorang, disembunyikan.
setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dalam diri kita, Allah sampaikan ayat. Jauh-jauh kita didatangkan ke tempat di mana ilmu berada, di mana ilmu disampaikan. Kemudian Allah berikan pemahaman kepada kita tentang ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian kita sembunyikan, kita tidak sampaikan, kita pendam sendiri, maka mereka itu dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh semua yang dapat mengutuk. Dikutuk, dilaknat kalau bahasa Arabnya. Dilaknat itu berarti dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa ketika seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Kalau masih ada dalam diri kita sifat menyembunyikan ilmu, atau ada dalam diri kita berpikir kayaknya setelah ini saya sudahlah pengen jadi orang awam saja, nggak perlu lagi dakwah, nggak perlu menyampaikan ilmu, ini segera istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ganti dengan amal solih, bergerak siang dan malam membangunkan manusia dari keterpurukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, maka Allah akan mengekang mulutnya dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ya, ada seseorang ditanya tentang ilmu, dalam hal ini ilmu syar'i, dia sembunyikan, dia bungkam, dia beku, kaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekang dia dari kekang api neraka di hari kiamat kelak. Tapi Ustadz, nggak ada yang nanya sama anak. Pertanyaan sangat banyak variasinya. Boleh ada pertanyaan secara langsung, Pak Ustadz saya nanya apa hukum ini, Pak Ustadz saya nanya bagaimana caranya ini. Tetapi dalam realita kita bisa lihat masyarakat kita saat ini sangat membutuhkan jawaban-jawaban tentang masalah-masalah syar'i. Boleh jadi mulut mereka tidak berbicara saya pengen tahu ini, saya pengen tahu itu, tapi jiwa mereka sedang meronta menanti uluran tangan kita semuanya yang sudah memiliki sedikit atau banyak pengetahuan tentang masalah-masalah syar'i. Jangan lihat mulut mereka yang terkunci, tetapi lihatlah jiwa mereka yang menanti kehadiran sosok muharrik yang mau membangkitkan jiwa mereka dari keterpurukan, dari lembah jahanam, dari lembah kenistaan menuju kemuliaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kali, siapa yang berkewajiban berperan untuk menyebarkan ilmu? Yang pertama mereka adalah para ulama. Ya, sudah semestinya bagi para ulama untuk turut bergabung dalam upaya menyebarkan ilmu melalui berbagai sarana. Sarana sudah sangat banyak sekali, ada elektronik, ada cetak, ada media siar, ya. Berbagai cara, melalui mendatangi mereka, mengumpulkan mereka dalam suatu tabligh akbar, kajian umum atau yang lain sebagainya, ya. Ada media, ada metode, ada event, semuanya bisa dilakukan untuk menyampaikan ilmu. Dan umat sedang terkapar haus akan ilmu dan bimbingan, umat sedang tenggelam dalam kubangan nista yang nyaris terjatuh dalam jurang jahanam, dan ba'dallahi ta'ala ulama lah yang dinanti mereka agar mereka bisa selamat dari jurang jahanam. Kita adalah orang yang dinanti oleh umat kita. Kemudian yang kedua, siapa mereka? Yaitu para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu ketika melihat masalah yang sebegitu rumit di akhir-akhir zaman ini, kewajiban dia semakin giat, semakin gigih, semakin semangat di dalam
menuntut ilmu, bukan malas-malasan. Masih pada muda, umur masih 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 sudah malas-malasan belajar. Ya, ini sangat menyedihkan. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang lebih berat, yang lebih variatif, ya, kalau kita malas-malasan di usia kita. Dan yang terakhir adalah seluruh komponen masyarakat dari kaum muslimin wajib ikut serta menyampaikan ilmu. Apa yang mereka bisa lakukan? Sangat banyak yang bisa dilakukan tanpa beban biaya dan ilmu, yaitu dengan menyebarkan sarana dan acara. Ada CD, ada kartu dakwah, ada buku kecil, ada buku-buku Islami, ada broadcast WhatsApp yang menyampaikan tentang simak dan dengarkan radio Islami, radio dakwah. Ini adalah merupakan peran orang-orang awam secara keseluruhan untuk ikut serta menyebarkan ilmu. Kemudian juga menyebarkan event. Tanggal hari Ahad nanti ada pengajian umum, hari Ahad nanti ada tablik akbar, Ahad nanti ada kajian hadis, kajian tafsir. Ini disebarkan, disampaikan, ikut serta menyampaikan brosur-brosur ke tetangga-tetangga. Ini bagian dari cara kita secara umum untuk menyebarkan ilmu. Dan yang terakhir, bagi yang mampu, maka kewajibannya selain menyebarkan sarana dan acara tadi adalah membiayai sarana dan acara dakwah, acara penyebaran ilmu. Beli radio tertentu, kemudian relay di radio-radio Islam. Punya duit, beli radio, konten isi dari acaranya ambil dari radio-radio Islam. Punya duit, biayai operasional radio Islami, biayai operasional tablik akbar, biayai operasional cetak buku dakwah, kartu dakwah, dan yang lain sebagainya. Sangat banyak yang bisa kita lakukan. Tidak semuanya ada di beban para ulama, para dai, tapi seluruh kita bisa berperan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan situasi yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan dalam diri kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal kita, melapangkan rezeki kita, dan memudahkan seluruh usaha kita, baik dunia maupun akhirat kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.